Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, para santri dan jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Kitab tentang psikologi belajar, ya. Bagaimana cara kita belajar dalam mencari ilmu supaya mendapat ilmu yang manfaat fid dunya ilal akhirah. Kita sampai halaman 11, ya. Halaman berapa? 11, baris nomor 1, 2, 3, 4, baris nomor 5 dari bawah, ya. Masih berkaitan tentang adab niat di dalam mencari ilmu, motivasi di dalam mencari ilmu. Taib, qala al-musannif rahimallah, fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita sampai wayam bagi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamu al-ilma bi juhdin katsirin fala yasrifu ila dunya al-hakiratil qalilatil faniyah. Wayam bagi dan seyukjanya, ya, dan hendaklah itu li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, hendaklah bagi santri an yatafakkara, untuk ia berfikir fi dzalika, dalam masalah itu. Jadi maksudnya hendaklah para santri atau mahasiswa ataupun para murid, orang yang mencari ilmu, dia menata paradigma berfikirnya, ya, menata hatinya di dalam mencari ilmu, supaya mencari ilmu hanya diniatkan untuk mencari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kepentingan apa? Dunia. Mencari ridha Allah bukan untuk kepentingan apa? Dunia. Jadi lillahi ta'ala. Kalau toh masih dikaitkan dengan kepentingan dunia, kalau kita mencari ilmu, ya, kemudian menjadi ahli ini, ahli itu tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar kemarin, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya ia yata'allamu, dia belajar al-ilma, ilmu bijuhdin katsirin, bijuhdin dengan susah payah, ya, katsirin yang banyak, dengan semangat, ya, yang banyak, atau artinya ekstra semangatnya, ya. Jadi belajar itu tidak boleh malas-malasan, ya, atau putus asa, ya. Belajar itu harus tahan banting, ya, jangan pesimis, ya, jangan takut, jangan ragu, ya. Harus bijuhdin kasir, ya, dengan
semangat tinggi ya, dengan motivasi yang tinggi, dengan susah payah. Jadi mencari ilmu itu jangan dibayangkan dengan cara-cara yang malas-malasan ataupun hanya berpangku tangan, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Bijuhdin kasir itu artinya dengan belajar yang sungguh-sungguh ya, tahan banting ya, tidak menyerah, tidak putus asa ya, sampai tujuan ilmu itu apa? Tercapai ya. Memang kalau sesuatu dihasilkan dengan susah payah itu keberkahannya itu lebih melekat ya. Memang hidup itu kan perjuangan ya, jadi tidak hidup itu dengan instan ya, hidup dengan pragmatis ya, sehingga mentalitasnya tidak terbentuk ya. Jadi kalian tahu kelapa itu selalu dijadikan filosofi para kiai-kiai dulu untuk memotivasi santri ya. Jadi buah kelapa itu adalah buah yang tahan banting ya. Demikian itulah harusnya manusia dan santri seperti itu. Kelapa itu kan dari atas dijatuhin, ya kan? Plek tanah. Sudah jatuh, kemudian untuk mencongkel isinya diapakan? Diserobot dulu, diserumbat ya. Nah, kulitnya diserumbat pakai besi supaya, atau pakai golok ya. Nah, sudah kelihatan kelapanya itu, supaya dapat santannya diapakan? Diparut ya, digiling. Selesai itu sudah menjadi kelapa, dijadikan apa? Diperas lagi kan, iya kan, sampai keluar apa? Sarinya, saripatinya. Nah, perjalanan mencari ilmu itu supaya sampai pada tujuan saripati ilmu ya harus berjuang. Harus apa? Berjuang ya, kadang lapar, kekurangan bekal, ngantuk, sakit, jauh ya, banyak tugas, harus mengulang ya, harus menghafal, harus ini, harus itu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan gitu ya. Tapi jangan kemudian melemahkan motivasi ya. Dulu para ulama ketika mencari ilmu itu perjuangannya luar biasa, bijuhdin kasir tadi ya, dengan sengsara yang banyak, dengan susah payah ya. Ya, dulu ada seorang sahabat ingin mendapati satu riwayat ya, karena riwayat ini hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais ya, dan beliau itu sedang ada di Syam. Maka sahabat dari Madinah itu untuk sampai ke Syam hanya untuk mencari satu hadis, dia harus membeli kendaraan dan harus 1 bulan dari Madinah sampai ke Syam ya. Bayangkan itu hanya untuk mendapati satu apa? Hadis ya. Dulu Abu Hurairah ketika mencari ilmu ya, ketika menjadi ashabus suffah ya, pesantren pertama di Madinah di zaman Nabi, para sahabat yang hijrah, yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, tinggal di situ karena nggak ada rumah, nggak ada keluarga, akhirnya ditampung di masjid, dan di emperan masjid mereka tidur di situ, mereka belajar di situ. Sampai suatu ketika Abu Hurairah itu perutnya kelaparan ya, karena kelaparan akhirnya tersungkur. Nah, dikira udah mati atau pingsan itu ya, mereka mengira aku pingsan atau
sedang tidak sadar, padahal aku sedang menahan apa? Lapar. Nah, walaupun dalam keadaan seperti itu tidak menghalangi Abu Hurairah untuk belajar. Makanya Abu Hurairah itu kan salah satu sahabat yang paling banyak riwayatnya, hadisnya sampai ke kita. Nah, salah satu rahasianya itu disebut dalam Sahih Bukhari. Dulu para sahabat ketika mereka tidak hadir di majelis Rasulullah SAW, tidak hadir di majelis ilmu, maka mereka menitipkan ke temannya, kamu yang hadir ya, saya lagi ada keperluan atau lagi ada halangan tidak hadir, maka kamu tolong hafalkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang dilakukan oleh Nabi, nanti saya akan tanya. Jadi kalau toh para sahabat dulu tidak hadir secara langsung di majelis Rasulullah SAW, mereka nitip siapa? Temannya, dan akan tanya kepada temannya nanti, tadi Rasulullah apa yang disampaikan gitu. Nah, kalau sekarang mahasiswa nitip sama temannya, tapi nitip apa? Absen. Nah, jadi ilmunya nggak dapat, nitip absen ya. Nah, itu bedanya sahabat dengan mahasiswa apa? Milenial ya. Jadi jangan sekedar nitip absen, nitip ilmu. Nitip apa? Ilmu. Jadi makanya saya selalu bilang tidak ada istilah tidak masuk. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf saya sedang sakit, tidak bisa hadir kuliah. Saya bilang tetap kuliah, nggak ada sakit menyebabkan tidak hadir kuliah. Nanti Ustadz akan kirim ya rekaman kuliahnya gitu. Selalu begitu ya. Kenapa? Sayang gitu kalau hilang satu majelis, nanti terputus mata rantai ilmu itu tuh apa? Terputus ya. Makanya disinilah belajar itu tidak boleh terputus, mata rantainya harus terus bersambung. Maka membutuhkan apa? Bijuhdin katsir. Membutuhkan perjuangan ya, membutuhkan apa? Perjuangan. Walaupun dalam keadaan terbatas, jangan membuat keterbatasan kita untuk apa? Mencari ilmu. Jelas ya. Dulu Ibnu Jauzi rahimahullah, ketika beliau menceritakan perjalanannya dalam mencari ilmu, ketika perutnya lapar, maka beliau membuka bekal. Ternyata bekalnya itu adalah roti yang sangat keras ya, nggak bisa dimakan secara langsung. Apa yang beliau lakukan? Maka beliau mencari air, entah di pinggir sungai ataupun air yang tersedia. Itu roti harus dilunakkan pakai air supaya bisa digigit, supaya bisa dimakan. Itu bekalnya zaman dulu, roti-roti kering gitu, enggak, jadi nggak menghalangi orang untuk kemudian berhenti ya, ataupun trauma di dalam mencari ilmu. Tidak, dalam keterbatasan apapun seseorang harus tetap berlanjut ya di dalam mencari ilmu dengan semangat tinggi tadi, bijuhdin kasir. Fala yasrifhu ila dunya, fala yasrifhu, maka jangan memalingkannya, hu-nya tadi, ila dunya, kepada dunia. Jangan sampai dia berpaling kepada apa? Dunia ya. Al-hakirati, yang hina, al-qalilati, yang sedikit, al-faniyati, yang fana ya. Fana itu berasal dari bahasa Arab ya. Al-faniyati, yang fana. Jadi dalam mencari ilmu itu jangan tergoda dengan kesenangan-kesenangan apa? Dunia ya. Mencari ilmu itu harus semangat ya,
jangan malas-malasan, tergoda dengan kepentingan dunia. Ya, udah adzan subuh masih tidur, ya. Tidur waktu subuh itu adalah kepentingan dunia. Ya, kepentingan selimut, kepentingan bantal, kepentingan kasur, ya, sehingga susah sekali bangunnya gitu. Disuruh ngaji ngantuk, ya, itu kalah dengan kepentingan apa? Dunia. Atau tergoda dengan kepentingan-kepentingan dunia yang lain, ya, ikut-ikutan tren teman-temannya, ya, jangan sampai tergoda, ya, karena dunia itu adalah perkara yang hina, sedikit, dan sedikitnya itu fana gitu ya. Jadi kenikmatan dunia itu kan cuma berapa? Cuma 7 cm ya. Kenikmatan dunia itu cuma berapa tadi? 7 cm saja. Coba kalian pegang lidah kalian, coba dipegang lidah kalian tuh panjangnya ada berapa sih? Ada yang 15 cm ya, ada kan? Berapa lidah kalian? Coba dipegang, diukur coba berapa senti? Segini, berapa itu? 7 cm ya kan? Nikmat dunia itu cuma berapa senti? 7 cm ya. Contohnya apa? Kalian makan manis, pedas, asin, gurih, lezat. Itu enaknya di mana? Di lidah. Makan sate Madura, oh seger, sambelnya pedas, enak dah. Di mana itu? Sampai tenggorokan terasa manis enggak? Asin enggak? Enggak. Itulah dunia. Berapa senti? 7 cm saja. Betul? Udah seger, pedes, keringetan, sampai perut mules. Akhirnya dibuang kemana? Ke WC. Itu dunia. Jadi nikmat dunia itu hanya sedikit dan akhirnya itu hina gitu. Kalian anaknya bos, anaknya presiden, anaknya menteri, makan di restoran yang sekali makan habis jutaan rupiah. Ada orang itu sekali minum satu seloki 200 juta di Singapura, ya. Ujung-ujungnya kemana? Ke WC kan ya. Nikmatnya di mana? 7 cm. Di mana? Di lidah saja. Paham ya? Itulah gambaran dunia itu sedikit, rendah, dan fana, habis itu. Makanya kata sahabat Ali radhiyallahu an, jadi man kanat himmatuhu ma dakhal, dicatat ya, man kanat himmatuhu ma dakhal kanat himmatuhu ma kharaj, ya. Man kanat himmatuhu ma dakhal, man siapa saja, kanat adalah, himmatuhu cita-citanya, orientasi hidupnya, cita-citanya itu, ma dakhal, ma apa-apa, dakhala yang ia masukkan ke dalam perut, kanat maka adalah himmatuhu nilainya dia, orang tersebut, ma kharaj sesuai apa yang keluar dari perut. Apa yang keluar dari perut? Tinja. Jadi kalau orang, kata sahabat Ali, orientasinya hidupnya untuk apa tadi? Apa yang dimasukkan ke dalam perut, maka hakikat orang tersebut seperti apa yang keluar dari perut, yaitu apa? Kotoran. Makanya Al-Quran menyebut orang-orang seperti itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang apa? Ternak. Jadi manusia ternak, wajahnya manusia tapi pikirannya adalah pikiran apa? Binatang ternak. Itu orang yang orientasi hidupnya untuk apa tadi? Urusan apa? Perut saja, ya, urusan dunia saja.
Makanya kata musannaf di sini, dunia itu sesuatu yang rendah, kemudian apa? Sedikit lagi apa? Habis, fana, hilang. Syi'run, nah ini ada syair. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adhallu minadh dhalili. Hiya dunya, dialah dunia ya, aqallu itu lebih sedikit, minal qalili dari sesuatu yang sedikit. Jadi sedikit dari sesuatu yang sedikit, ya itulah dunia. Wa ashikuha, dan orang yang merindukan dunia, para pecinta dunia, para budak-budak dunia, adzallu itu lebih rendah, minadzalili dari sesuatu yang rendah. Jadi dunia itu adalah sedikit dari perkara yang sedikit. Artinya apa? Dunia itu sangat kecil sekali. Sangat apa? Kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan nikmat apa? Akhirat. Makanya Nabi pernah membuat perumpamaan ketika beliau di sebuah laut, jari beliau dicelupkan ke air laut. Dicelupkan, kemudian diangkat jari beliau, ada satu air netes, tes gitu. Kata Nabi, inilah perumpamaan dunia ya. Jadi yang netes itu dunia, sementara yang luas lebar ini adalah apa? Akhirat. Jelas ya? Jadi perbandingannya kayak setetes air dengan lautan. Setetes air itu dunia, lautannya itu adalah apa? Akhirat ya. Jadi nggak ada nilainya dunia itu di mata akhirat ya. Makanya orang yang sholat sunnah qabliyah subuh hanya 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Jadi ahli ilmu, santri itu, pelajar itu, mahasiswa itu harus punya jiwa, cara pandang bahwa dunia itu tidak kekal, dunia itu sedikit, dunia itu fana. Paham ya? Jangan punya paham materialistik yang sekarang ini menjadi virus dalam pemikiran akademisi. Hidup orientasinya untuk dunia, ilmu dijual untuk dunia. Jadi sarjana hukum ya bukan membela yang benar tetapi membela yang bayar akhirnya, betul. Jadi jangan melihatnya dunia, lihatlah kebenaran. Kebenaran itu lebih mahal daripada uang yang dibayarkan. Jadi segala sesuatu yang dilihat adalah apa tadi? Akhiratnya, ya kan? Ilmunya, kebenaran ya. Jadi jangan orientasinya adalah orientasi apa? Dunia ya. Orientasi apa? Dunia. Karena dunia itu kecil. Bukan berarti kita tidak mencari dunia. Kalau toh kita mencari dunia, harta dunia, tujuannya bukan untuk aksesoris, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan apa? Dakwah. Iya kan? Kepentingan dakwah. Dan umat Islam ya harus kaya, tapi untuk dakwah, bukan untuk ditumbuk-tumbuk. Alhaakumut takatsur ya, bukan untuk ditumbuk-tumbuk ya. Nah disinilah para pencari ilmu itu harus punya jiwa zuhud. Jiwa apa? Zuhud. Zuhud itu artinya apa? Meletakkan dunia di telapak tangan dan tidak memasukkannya di dalam hati atau alam pikiran. Boleh punya dunia banyak tapi tujuannya untuk sedekah,
Kalian bekerja, punya pekerjaan, punya penghasilan, tujuannya untuk apa? Untuk dakwah. Tujuannya untuk apa? Fisabilillah. Bukan tujuan untuk makan tadi. Makanya orang hidup jangan orientasinya makan ya. Makanya kalau urusannya cuma urusan perut ya, kata sahabat Ali itu, hakikat dia itu seperti apa yang keluar dari apa? Perut itu sendiri ya. Tusimmu bisikhriha, tusimmu membuat tuli, bisikhriha dengan sihirnya dunia, kauman suatu kaum. Jadi sebab dolar, sebab rupiah, orang kadang tuli, nggak mau lagi mendengar nasihat, nggak mau lagi mendengar kebenaran. Wa tu'mi, dan membutakan mata hati, ya, membutakan pandangannya dan juga mata hatinya ya. Orang itu kalau sudah melihat dunia dari pandangan materialistik ya, pandangan materi, maka dia akan buta dan tuli ya. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun atau fahum la yaqilun ya. Jadi makanya kalau orang sudah tuli, buta, bisu, sebab ya tersihir dengan apa tadi? Keindahan dunia, maka mereka itu akhirnya akalnya nggak berfungsi lagi, nggak punya akal sehat lagi, mata hatinya nggak berfungsi lagi, la yubsirun, nggak melihat, mereka nggak bisa melihat kebenaran ya. Fahum, maka mereka itu para pecinta dunia, mutahayyiruna, mereka bingung, bila dalili, tanpa petunjuk, bila dalili, tanpa apa? Petunjuk. Oleh karena itu, wayam bagi, maka seyogyanya, maka sebaiknya, li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, halaman 12, an yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairil mat'am. Wayam bagi, dan seyogyanya, li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, bagi para santri ya, bagi para mahasiswa atau para murid, alla yudhilla, supaya tidak merendahkan nafsahu, dirinya, bitam'i, dengan sifat tamak, fi ghairil matma'i, pada selain tempat tamak tadi. Jadi santri itu jangan kontraproduktif ya. Tamak yang bukan pada tempatnya tamak. Tamak yang bukan pada tempatnya apa? Tamak. Jadi fi ghairi matma'i, bukan mat'ami, itu salah lagi nih. Ini saya udah berkali-kali cetakan ini. Toko kitab Imam Surabaya ini banyak salah cetakan karena ditulis tangannya ini belum dicek, belum ditahqiq ya. An yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairil matma'i, bukan mat'ami. Kalau mat'ami itu tempat makan, malah rumah makan mat'am. Fi ghairil matma'i, kebalik itu. Fi ghairil apa? Matma'i, mimnya dulu baru ainnya. Ini kayaknya yang nulis hotnya lagi lapar itu ya. Jadi tidak bisa membedakan matma' dengan mat'am. Nulis lagi lapar. Dia membaca matma'i, yang terbayang apa tadi? Mat'ami, mat'am ya. Mat'am lah rumah makan ya. Keliru itu ya. Coba dicoret itu. Fi ghairil matma'i, bukan mat'ami ya. Diulang ya.
Wayam bagi dan seyogyanya, ya, hendaklah, seyogyanya itu maksudnya hendaklah, li ahlil ilmi, bagi pencari ilmu, an yudhilla nafsahu, alla yudhilla. Nah ini juga salah lagi ini, alla yudhilla, ya, alla yudhilla, supaya tidak merendahkan dirinya. Ini bedanya bahasa Arab, ya Pak. La hilang itu, huruf la hilang itu merubah makna 100%, ya. Wa yang bagi dan seyogyanya li ahlil ilmi, bagi para pencari ilmu, alla yudhilla nafsahu, supaya tidak merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, bitom'i, dengan sifat tamak. Bitom'i dengan apa? Sifat tamak, fi ghairil matama'i, fi ghairil matama'i, pada selain tempat tamak yang seharusnya. Jadi jangan kontraproduktif, tamak yang bukan pada tempatnya, ya, antusias yang bukan pada tempatnya. Contoh apa tadi? Tamak terhadap dunia. Tamak terhadap apa? Dunia. Itu tamak bukan pada tempatnya. Kalau tamak pada tempatnya itu tamak terhadap ilmu, boleh tamak, ya, boleh rakus terhadap ilmu. Karena ada dua orang yang rakusnya tidak ada batasnya. Yang pertama adalah rakus dunia. Orang rakus dunia itu, ya, sampai mati pun dia masih rakus kok, ya. Namanya orang dunia itu, ya, sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai orang itu dikubur di dalam tanah, melek sedikit yang dipikirin dunia. Itu saking tamaknya manusia, tamak, ya, duit miliaran, tabungan triliunan itu masih korupsi, beras raskin. Ini tamaknya manusia itu, ya. Jabatan sudah tinggi masih nelikung, ya, tamak, ya. Sudah menjabat 2 periode, 3 periode, masih tamak kepengen 3 periode, 4 periode. Betul nggak? Ya itu manusia itu tamak, ya. Makanya manusia itu kalau tamak itu seperti katak, ya. Seperti apa? Katak. Tahu katak? Kalau berenang, ya, ke depan dia nusuk, ke samping dia nyikut temennya, ke belakang apa? Nendang. Nah itu orang tamak itu begitu, kayak katak, ya. Katak itu kan depan nonjok, samping nyikut temennya, belakang apa? Nendang. Ya, begitu orang tamak, nggak mikir, ya. Yang dipikirin itu urusan pribadi, egosentrisnya itu tinggi, ya. Tamak. Jangan tamak yang bukan pada tempatnya, ini kontraproduktif kata musannif, ya. Jangan menyia-nyiakan waktu muda kalian yang harusnya produktif untuk belajar, iya kan? Malah dipakai poya-poya, nongkrong-nongkrong, main game, pakai senang-senang, tidur-tiduran, santai-santai. Sayang itu waktu muda, ya, digunakan sia-sia. Waktu muda itu untuk belajar, ya. Cari ilmu, ya. Itu waktu muda, ya. Waktu yang produktif itu. Makanya waktu muda itu nanti akan ditanya oleh Allah besok pada hari kiamat, kemana wae, ya, waktu mudanya digunakan untuk apa, ya. Kalau kalian jawab saya di pesantren ngaji, kuliah, nah, kalian punya jawaban. Tapi kalau masa muda tidak dipakai apa-apa, cari ilmu tidak, ya, hanya untuk diam, tidur, nggak ada manfaatnya, ya, umurnya hanya untuk tidur. Nah ini berat itu hisabnya. Jadi wa yanbaghi li ahli ilmi an yudhilla nafs alla yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairil matma'i, ya, fi ghairil matma'i. Jadi jangan para pencari ilmu itu apa? Merendahkan dirinya dengan sifat tamak di luar tempat tamak. Jadi matma'i itu isim makan dari kata tama'a, ya, fi ghairil
matma'i. Emang boleh ada tamak, yaitu yang kedua tadi, tamak terhadap ilmu. Nah itu dianjurkan, tamak, setamak-tamaknya mencari ilmu. Habis belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar usul hadis, ya, belajar tafsir, belajar sharaf, nahwu, balaghah, belajar ilmu mantik, belajar gitu, ya. Jadi makanya kalau melihat oh pelajarannya banyak sekali, jangan dilihat banyak sekalinya itu, tapi dilihat wah itu malah peluang gitu ya untuk kita banyak belajar gitu, ya. Jadi ukurannya adalah Anda udah menghatamkan berapa kitab. Nah gitu kalau santri, udah berapa kitab yang kalian baca, sudah berapa ilmu yang kalian pelajari, ya. Jadi harusnya bangga dan senang gitu, ya. Ya, di kita S1 hanya 150 SKS, ya. Kalau Jamiatul Imam, ya, kampus Jamiatul Imam itu S1 nya 200 SKS. Saya dulu 200 SKS S1 itu, beda 50 SKS, ya. Jadi kalau kita melihat itu wah banyak sekali, jangan melihat banyak sekali dalam arti sebagai beban, tapi lihatlah banyak sekali dalam masalah ilmu justru akan menjadi kita tamak gitu, semakin kurang, ya. Belajar. Makanya jadilah manusia pembelajar, jangan berhenti belajar gitu. Jadi orang itu disebut seorang yang alim, orang yang berilmu selama dia mau belajar, ya. Tapi kalau orang udah berhenti belajar, walaupun ilmunya banyak, itu akan tumpul laksana pisau. Pisau itu walaupun tajam, kalau dibiarkan sebulan nggak dipakai, kena karatan, ya, dia akan tumpul, dia akan rusak. Tapi kalau pisau itu tiap hari diasah, itu tajam. Otak kita juga sama, hati kita juga sama. Semakin banyak kita belajar ngaji itu semakin tajam itu. Saya dulu bisa baca kitab kuning itu bukan karena pinter. Ini kitab nggak ada titik komanya, nggak ada harokatnya, gimana cara bacanya, kitabnya gundul, nggak ada rambutnya, ya. Ya sering aja belajar gitu. Guru membacakan, kita nulis itu. Lama-lama kan yang namanya kosakata itu kan terulang, ya, terulang. Sama kayak anak kecil belajar bicara itu, kosakata setiap hari dia dengar, lama-lama bisa sendiri gitu, nggak harus pinter. Saya selalu bilang, mondok itu nggak harus pinter, nggak harus IQ-nya tinggi, nggak penting itu. Yang penting rajin, yang penting apa? Rajin ngaji saja, ya. Yang penting hadir di majelis ilmu. Udah itu lama-lama juga nyambung sendiri, paham sendiri, ya. Jadi itulah tamak dalam mencari ilmu terpuji. Tapi kalau tamak terhadap dunia, itu yang rusak, ya. Wa yataharrazu amma fihi, wa yataharrazu, dan hendaklah wa yambaghi, dan hendaklah wayang bagi, dan hendaklah tadi, ya, wa yataharraza itu, ya, bukan yataharrazu. Wa yataharraza itu karena atofnya wa an yataharraza. Makanya penting, ya, orang baca kitab itu harus ngerti ilmu nahwu supaya harokatnya benar. Ini salah ketik lah, bukan salah ketik, salah tulis ini, ya. Wa yataharrazu itu bacanya yang benar adalah wa yataharraza, karena itu atof dari wa yambaghi li ahlil ilmi. Di situ alla yudhilla, berarti di sini wa alla walla, wa an yataharraza gitu, ya. Dan hendaklah ia menjaga diri amma, dari apa saja fihi, yang ada padanya, ya, fihi, yang ada padanya. Jadi berikutnya hendaklah para pencari ilmu itu menjaga diri, ya,
menjaga diri, wa yataharrazu amma fihi madzallatul ilmi, ya. Madzallatul ilmi, perkara yang merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Jadi kalian harus menjaga diri, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang merendahkan martabat ahli ilmu, yang merendahkan martabat kalian sebagai seorang santri. Jaga nama baik alma mater kalau bahasa sekarang, jaga nama baik santri, jaga marwah diri, ya, harga diri sebagai pencari ilmu, ya. Jangan merendahkan diri, jangan melakukan hal-hal yang kurang pantas itu. Sebagai mahasiswa, sebagai santri, jangan sampai melakukan hal-hal yang enggak pantas. Contohnya apa? Yang enggak pantas itu, penampilan, contoh sederhana, cara berpakaian, ya, yang enggak pantas juga. Santri ulil albab, misalkan santriwati, santriwati, ya, keluar rumah pakai celana jin, ya nggak pantas, itu merendahkan diri, ya. Membuka aurat, itu merendahkan diri, nggak pantas itu, ya. Jadi jangan merendahkan marwah diri sebagai santri, sebagai mahasiswa, ya. Jelas ya. Nah kemudian wa yakunu atau wa an yakuna mutawadian, wa an yakuna mutawadian, dan hendaklah ia menjadi orang yang tawadhu mutawadian. Jadi jangan sombong, ya, baru semester 3 udah sombong, ya, baru semester 5 udah sombong, nggak boleh, ya. Semakin tambah semester itu atau semakin lama mencari ilmu itu harus semakin tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Itu tawadhu. Kalau rendah hati itu orangnya tidak sombong. Kalau rendah diri itu penjilat, ya. Ini beda rendah diri dengan rendah apa? Hati, ya. Jadi rendah hati itu tawadhu, rendahlah hati. Kalian lihat itu, ya, padi itu, tanaman padi itu semakin berisi dia semakin apa? Merunduk. Jangan seperti rumput kalian, ya. Rumput tuh semakin tinggi semakin sombong, semakin kosong plong, ya, nggak ada isinya. Udah nggak ada isinya, lihat itu rumput ilalang tuh udah tinggi nggak ada isinya, ganggu pemandangan, ya. Jadi jadilah padi dalam kehidupan, jangan jadi rumput, ya. Jangan jadi apa? Rumput. Jadi semakin bertambah semesternya, jangan semakin bandel, ya. Ya biasanya itu kadang mahasiswa itu kalau udah tahu keadaan kampus, semester 1 rajin, 2, 3 rajin, nanti semester mulai semester 6, 7 udah mulai bandel. Itu nggak boleh, itu perumput, itu mahasiswa rumput, ya. Jadilah mahasiswa padi, jadilah ilmuwan padi. Semakin banyak ilmu semakin tawadhu, semakin berisi ilmunya, berisi kepribadiannya, ya. Jangan malah semakin plong, kosong, nggak ada buahnya. Ilmu itu kan supaya kita memetik buah ilmu dalam bentuk apa? Akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin baik, ya kan? Semakin santun, ya. Semakin luas wawasannya, itu ilmuwan, ya. Itu berkahnya tawadhu. Berkahnya apa? Tawadhu. Wat tawadhu, dan adapun tawadhu bainat takabburi, itu di antara takabur wal madzallati, dan madzallah, menghinakan diri, ya. Jadi tawadhu itu pertengahan, ya Pak. Tidak terlalu meninggi jadinya sombong, tidak terlalu merendahkan diri jadinya hina, ya. Nah tawadhu itu pertengahan. Tawadhu itu apa? Pertengahan.
Dari sisi penampilan, ya penampilan yang wajar. Nabi itu ya gonta-ganti baju, iya kan? Santri ditanya kenapa 1 bulan bajunya nggak ganti, tawaduk. Itu bukan tawaduk, males, nggak mau nyuci baju, paham? Ya bajunya dicuci, jangan penampilannya nggak ganti baju sudah 1 tahun, bukannya nggak punya baju, bajunya banyak, males, numpuk itu di bak kamar mandi, nggak dicuci-cuci, ya. Jadi ya, tawadhu itu adalah berperilaku normal, ya, berperilaku apa? Normal, bukan abnormal. Normal itu dalam arti wajar itu. Wajar dalam arti ukurannya adalah syariah dan adat. Secara syariatnya dapat, secara adatnya juga dapat, ya. Normal. Jangan terlalu merendahkan diri, ya. Merendahkan diri dalam arti menghinakan diri, ya, menghinakan diri, ya. Jangan, ya. Lagi viral kemarin di daerah Pati, Jawa Tengah, ada YouTuber menemukan ODGJ. ODGJ itu apa? Orang dengan gangguan apa? Jiwa. Bukan orang gila, ODGJ, ya. Apakah ODGJ itu orang gila? Sebenarnya nggak gila gitu, menggilakan diri, ya. Ditemukan, ditanya, diwawancara, ternyata dia sarjana, alumni ITB Bandung. Akhirnya viral di media sosial. Nah, YouTuber ini spesialis menyadarkan orang-orang ODGJ tadi. Nah, akhirnya ketika viral itu, ya, diketahui teman-teman satu kelasnya dulu, satu bangku kuliah, akhirnya dijemput kemarin kan, dimandikan, rambutnya dirapikan lagi, jadi ganteng lagi gitu. Oh, memang sarjana kok, ya, sarjana teknik kok, ya, alumni kampus terkemuka kok di ITB Bandung kok. Nah, kenapa bisa menghinakan diri jadi ODGJ? Hanya gara-gara ditinggal oleh si Meti kan, ya. Nah itu patah hati gara-gara siapa tadi? Kadang patah hati, jangan orang kok patah hati gitu, harus kuat mental gitu. Jangan jadi generasi stroberi, ya. Jadilah generasi kelapa tadi. Ya, sekarang ini banyak jadi generasi anak-anak stroberi. Stroberi itu kelihatannya manis, merah gitu, ya, betul, tapi asam. Lagi pula baru sehari udah mudah layu gitu. Generasi stroberi itu. Jadilah generasi apa tadi? Kelapa. Kelapa itu apa? Dibanting nggak apa-apa gitu, iya kan? Generasi kelapa, jangan generasi apa tadi? Stroberi, ya. Dimakan kecut, disimpan baru 1 hari sudah layu. Jadi santri nggak boleh jadi stroberi, tapi jadilah apa? Kelapa, ya, jadi kelapa. Kalau stroberi itu ciri-cirinya kalau ngaji mudah layu, ngantuk, baru 1 menit qala musannifur rahimahullah udah gini, itu stroberi, ya. Santri apa? Stroberi, ya. Wal iffatu, dan memiliki marwah diri, ya. Iffah itu artinya memiliki apa? Marwah diri. Marwah diri itu apa? Kehormatan diri, ya. Jadi santri itu harus punya kehormatan diri. Jangan santri itu cipika-cipiki, ya, boncengan laki-laki dengan perempuan, bukan mahramnya boncengan, itu tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, boncengan, ya, laki-laki dengan perempuan yang bukan apa? Mahram, itu haram. Nah, itu nggak punya marwah diri, ya, harus jaga diri, ya. Termasuk iffah, ya, santri itu hati-hati kalau bukan miliknya dan itu milik orang lain, jangan diambil.
temennya baru naruh mie, Indomie baru ditaruh, ya, ditaruh di dapur, mau dimasak, perutnya sakit, ditinggal ke kamar mandi, tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba apa? Hilang, tinggal kulitnya saja, bungkusnya saja. Wah, itu nggak ifah. Ya, nggak boleh makan hak orang lain tanpa izin. Izin dulu, Kang, Mbak, Mas, tadi minyak tak makan. Nah, izinnya sebelum dimakan, baru udah masuk perut baru izin. Nah, ini jadi izin. Jangan biasakan ngambil hak orang lain tanpa apa? Izin. Jangan menggasap, ya, jangan menggasap, ya, itu ifah. Itu namanya apa? Ifah. Kadzalik, ya, demikian itu. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq, dan diketahui hal itu di dalam kitab akhlak, ya. Ini pelajaran akhlak. Ini pelajaran apa? Akhlak. Dikit lagi, ya. Ansyadani asy-Syekhul Imam Al-Ajallu Al-Ustad Ruknul Islam Al-Ma'ruf Al-Adibi Al-Mukhtar rahimallah syi'ran li nafsihi. Ansyadani, menasyidkan kepadaku, yaitu guruku Syekh Al-Imam, seorang imam Al-Ajal yang mulia, yang agung, Al-Ustad. Al-Ustad itu kalau sekarang profesor, ya. Ruknul Islam, Ruknul Islam, ya, pilar Islam. Al-Ma'ruf, yang ma'ruf fil adib, ya. Al-adib itu orang yang ahli, ya, masalah adab, ilmu adab, ya, atau sastra. Al-Mukhtar, yang terpilih, ya, rahimahullah syi'ran li nafsihi, satu syair untuk diri beliau, ya. Ini satu syair. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Itu bahar kamil namanya. Bahar apa? Kamil. Wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilu fi halihi ahwa as-sa'idu amish syaqi. Inna tawadu'a, sesungguhnya tawadu, min khisalil muttaqi, itu termasuk kepribadian, akhlak, khisal, perilaku. Al-muttaqi, orang yang bertakwa. Jadi harus punya kepribadian, ya. Jadi kepribadian orang yang bertakwa itu adalah tawadu, ya. Ya, makanya kalian, khususnya para akhwat, ya, itu ukuran, ya, kalau kalian nanti punya suami, yang penting kepribadiannya. Yang penting apa? Kepribadiannya baik. Oh iya Ustaz, saya mah akhwat, yang penting kepribadiannya baik. Ketika dilamar ditanya, yang penting kepribadian, ditanya bapaknya, kepribadian apa, Nduk? Kepribadian apa? Mobilnya pribadi, tabungannya pribadi, ya, rumah pribadi. Itu bukan kepribadian. Nah, ya, kepribadian kok pribadi semua, enggak, ya. Jadi kepribadian itu bukan pada mobil, bukan pada apa? Rumah pribadi, tapi diri. Kepribadian itu adalah apa? Diri, syakhsiyah, diri, jati diri, itu kepribadian. Paham? Wabihi taqiyu, wabihi, dan dengannya, at-taqiyu, orang yang bertakwa, ilal ma'ali, kepada keluhuran, kepada apa? Derajat keluhuran. Yartaki, dia naik, yartaki, dia apa? Naik, melejit. Jadi tawadu itu kepribadian bagi orang yang bertakwa. Nah, dengan kepribadian tawadu itu, orang yang bertakwa bisa melejit, yartaki, melejit kepada martabat yang lebih tinggi, ya. Ilal ma'ali itu martabat yang lebih tinggi, ya. Itu namanya apa? Tawadu. Jadi tawadu itu akan melejitkan kepada derajat yang tinggi.
Kemudian wa minal ajaibi, wa minal ajaibi, wa minal ajaibi, dan termasuk perkara-perkara yang mentakjubkan, ya, mengherankan, ya. Ajbuman, herannya seseorang, huwa iya jahilu, jahil, fi halihi, pada keadaannya, ahuwa sa'idu, ahuwa apakah dia as-sa'idu, orang yang bahagia, amisyakiyu, atau orang yang celaka. Jadi perkara-perkara yang mengherankan, heran aku, ya, orang yang tidak tahu jati dirinya. Man anta, anda nggak tahu siapa anda. Kun anta, jadilah anda sendiri, jadi jangan jadi orang lain, ya. Anda kok nggak tahu diri anda, jahil. Itu heran aku, ya. Dia nggak ngerti apakah dia bahagia ataukah dia celaka, karena tidak memiliki apa tadi, kepribadian jati diri. Kepribadian itu jati diri anda, identitas anda. Makanya harus kenal diri anda itu siapa, man anta, sehingga jadi kun anta, ya. Am kaifa yukhtamu umruhu, ataukah, atau apakah, ya, atau bagaimanakah yukhtamu, diakhiri, umruhu, umurnya, au ruhuhu, atau nyawanya, yauman nawa, yauman nawa, ya. Am kaifa yukhtamu umruhu au ruhuhu yauman nawa. An-nawa bermakna al-halak, ya, hari kehancuran, ya, yaitu hancurnya dunia dari dirinya, artinya hari kematian. An-nawa itu maksudnya itu kehancuran. Kehancuran itu karena dunianya sudah hancur, sudah ditinggalkan, maksudnya dia nggak tahu bagaimana akhir kehidupannya, akhir umurnya pada hari kematiannya. Mustafilun, mustafil, apakah menjadi orang yang mustafil, orang yang hina, au murtakiyun, ataukah menjadi orang yang mulia, ya. Mustafilun au murtakiyun. Jadi dia nggak ngerti ending daripada kehidupannya, apakah su'ul khatimah ataukah husnul apa khatimah, karena hidupnya nggak di planning, ya, akhlaknya nggak di istiqomahkan, ya, sehingga dia nggak ngerti nih akhir hidupnya itu mau bahagia jadi orang murtaki, orang yang luhur, ataukah orang yang mustafil, orang yang rendah, direndahkan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Wal kibriya'u, dan sifat kibriya, sifat sombong, li rabbina itu hanya boleh untuk Tuhan kami. Sifatun itu sifat bihi dengannya. Maksusatun itu kekhususan. Jadi yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian nggak boleh sombong. Yang boleh sombong itu hanya Khalik, pencipta. Ya Allah boleh sombong karena Allah yang menciptakan semua ciptaan Allah. Lahu ma fis samawati, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, ya, dan apa yang ada di jagat raya ini milik Allah. Pantas kalau Allah sombong, nggak ada masalah. Nah, kalau kalian nggak boleh, sifat sombong itu hanya milik Allah. Fatujannibbanha, maka sungguh jauhiha, iya tadi, wattaqi, dan takutlah. Jadi sifat sombong itu jauhi, itu nggak pantas untuk santri, ya, itu milik Allah, ya, jauhi. Inilah sifat tawadhu. Itu sifat apa? Tawadhu, ya, harus dijaga. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi, azimu, kata Imam Abu Hanifah kepada murid-muridnya, azimu, besarkanlah, ama imakum, imamah kalian. Jadi besarkanlah imamah kalian.
Wawasiu, imamah itu biasanya dipakai di atas kepala, itu imamah ya, sorban ataupun apa namanya songkok, besarkanlah ya. Wawasiu, dan longgarkanlah akmamakum ya, lengan baju kalian. Jadi kata Imam Abu Hanifah kepada murid-muridnya, santri, kalian kalau pakai baju itu jagalah marwah santri, identitas santri. Identitas santri itu kalau pakai baju ininya dilonggarkan lengannya, terus kepalanya imamah sorbannya dibesarkan supaya apa? Supaya apa? Mengagungkan identitas pakaian santri. Wa inna maqala dzalika, sesungguhnya beliau berkata itu li alla yustakhaf, supaya tidak direndahkan ya, bil ilmi, dengan ilmu, wa ahli, dan ahli ilmu. Jadi supaya ahli ilmu jangan direndahkan hanya gara-gara penampilannya. Makanya penampilan seorang santri ahli ilmu itu harus menampilkan marwah diri, pakai baju yang pantas ya. Akmam ya, akmam itu adalah apa? Lengan bajunya digedekan, kemudian penutup kepala digedekan. Kalian pernah lihat syekh-syekh yang dari Sudan? Lihat nggak? Apa? Kalau pakai jubah apa? Itu lengannya itu, kepala kalian bisa masuk di sini, besar gitu, bagian lengan ya. Terus imamahnya itu gede-gede yang dari Sudan. Itu mengamalkan ya, salah satunya ini nasihat Abu Hanifah, supaya apa? Supaya santri itu kelihatan berwibawa gitu. Ini harus kalian praktekkan. Kalau kuliah jangan pakai baju-baju yang enggak berwibawa. Kalau ngaji jangan pakai baju-baju yang enggak berwibawa. Mau ngaji pakai kaos tok ya, udah baunya apek ya. Ya. Seminggu enggak disetrika. Ya. Itu menyebabkan aroma, dengan aroma itu masuk ke kepala, menyimpan pesan ngantuk. Pesannya apa? Ngantuk. Ganti baju, jangan baju tidur mau pakai sholat, baju tidur mau pakai ngaji. Ganti jubah, ganti sarung, ganti baju, ganti jilbab, ganti gamis ya. Jangan baju tidur dipakai ke masjid ya, bau jigong ya. Ganti. Makanya masjid kan nggak boleh bau pete, bau ikan asin, bau apa, balsem ya, bau apa lagi, bau tadi mulut yang nggak gosok gigi ya. Jadi kehormatan diri, wibawa diri itu dijaga, kata Abu Hanifah ya, dijaga. Kuliah juga sama ya, kuliah juga sama ya, kuliah juga sama. Kuliah juga sama itu artinya ya pakai baju yang pantas ya, pakai baju yang pantas, yang longgar. Baju adiknya dipakai kuliah. Makanya itu saya tegur kadang santri pakai hem, pakai baju tapi susah amat dibuka itu, ngapret gitu, slimming gitu ya. Pakai baju itu jangan yang slimming gitu ya, pakai baju yang longgar ya. Enak toh untuk bernafas, betul nggak? Baju adiknya dipakai ya, akhirnya apa? Sesak nafas ya. Paham? Demikian juga kalian yang akhwat pakai jilbab, jangan jilbab yang ngapret gitu ya, kecil ikut di leher. Gimana kalian bisa bernafas coba ya. Ya. Kemarin Ustadz nyidang skripsi ya, skripsi jurusan apa itu, tentang masalah perilaku mahasiswa ngikuti tren selebgram ya, atau apa gitu. Saya tanya, emang banyak yang terpengaruh? Oh banyak sekali Ustaz. Berapa persen? Jadi dia neliti tentang gaya atau perilaku mahasiswi ya, cara berpakaiannya ngikutin siapa tadi? Selebgram, yang ngikutin artis-artis itu ya. Ya. Jadi jangan standarnya ngikutin artis. Saya bilang ngikutin Rasulullah bagaimana cara berpakaian. Urusan fashion itu jangan
agama ditaruh di bawah fashion, tapi agama harus di atas fashionnya ya. Nilainya itu harus terbawa, saya bilang gitu, paham ya? Jadi jaga marwah apa? Santri. Ditunjukkan dalam bentuk apa? Cara berpakaian. Berpakaianlah yang berwibawa ya. Kata Abu Hanifah apa? Besarkan apa? Lengan tangan, dan besarkan apa? Penutup kepala. Tujuannya untuk apa? Menjaga marwah santri. Jangan dipahami tawadhu itu tadi menghinakan diri, jangan merendahkan diri, tapi merendahkan apa? Hati. Bukan dirinya yang direndahkan, tapi hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifari ya, apel pol-pol ini. Ini bentar. Ini ada yang bantu ngambilin susu. Ayo, ada susu sama abah itu, ayo, ayo ambil susu. Antum ambil, bantuin ke mobil, ambil. Itu ambilin santri, itu ada gelas itu, coba akhwat itu situ.